Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah udah banyak ya, alhamdulillah. Ini Mas Mbak, RLD 4217-4220. Ini Google Meet-nya banyak karena ada teman-teman lain dari 4224, 4205, dan 4210. Karena hari Kamisnya tanggal merah, Jumatnya cuti bersama ya. Jadi Ibu rapel aja ke Selasa semua kayak gitu. Jadi lebih rame. Jadi karena lebih rame, jadi siapa nanti yang mau join kuis, karena kuisnya di Jamboard, jadi siap-siap laptopnya seperti itu. Nah, Ibu langsung aja ya. Untuk presensi kalian bisa klik P atau klik H di kulino masing-masing. Presensinya Ibu batasi sampai jam 3 sore saja. Baik itu yang aslinya Kamis atau Jumat, presensinya tetap di hari ini. Hari ini di kulino masing-masing. Dan tugas minggu lalu tetap hari Kamis, tetap hari Jumat ya, sesuai kelasnya ya. Kalau presensi ikutnya hari Selasa, kalau tugas ikut di kelas masing-masing. Nah, Ibu lanjut langsung aja ya Ibu ya. Kita pakai PPT pertemuan 9, kalau kemarin itu dari bawah, sekarang kita dari atas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang multiplexer, demultiplexer, decoder, dan encoder. Untuk pertama ini, Ibu akan membahas tentang teknisnya, bagaimana cara membuat diagram, tabel kebenaran, logika. Tapi untuk penerapannya akan Ibu bahas nanti di akhir. Jadi multiplexer itu buat apa, dan multiplexer buat apa, itu nanti di akhir. Oke. Siap ya? Siap di tempat nyaman masing-masing. Nanti kalau mau join kuis, silahkan pakai laptop, karena kita kuisnya ada di Jamboard. Nah, multiplexer rangkaian logika yang digunakan untuk memilih informasi biner dari beberapa masukan data, variabelnya D0, D1, dan disalurkan ke dalam suatu keluaran Y. Jadi, inputnya bisa banyak, outputnya hanya satu aja. Ini variabel input-output itu tergantung kita ya, mau kita kasih tulisan D, kita kasih A, kita kasih B, itu tergantung kita. Yang penting kalau inputnya D, terusnya juga D. Maksudnya di tabel kebenaran juga D, di gambar juga D, seperti itu konsisten. Pemilihan informasi ini dilakukan oleh selektor 1, 2, sampai N. Bila banyaknya selektor yang digunakan adalah N buah, maka jumlah maksimum data yang dipilih adalah 2 pangkat N. Ini contoh diagram multiplexer. Sebelumnya itu belum pernah mengajari membuat diagram, karena cukup simpel. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan menggambar diagram. Nah, ini ada contoh multiplexer 4:1. Untuk 4 data yang akan dipilih dibutuhkan 2 selektor, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Tabel kebenaran, blok diagram, dan rangkaian ada di gambar ini. Nah, seperti ini gambar multiplexer. Ini typo nih, harusnya 4:1. D-nya 0 sampai 3, outputnya 1 aja, Y. Lalu selektornya ada A dan B. Nah, untuk tabel kebenarannya, selektor AB, cara mengisinya sama ya, 0011, 0101, ini default cara mengisinya. Ini default. Nah, terus kalau ini nanti akan Ibu pangkas aja, tidak ditulis, tidak apa-apa. Tapi juga perlu ya, ini kok asalnya dari mana, kalian perlu mengetahui. Tapi untuk berikutnya tidak akan Ibu tulis. Lalu data yang terpilih ini urut, atas D0, D1, D2, D3.
Nah, setelah kita membuat tabel kebenaran, kita langsung aja ke fungsinya. Nah, ini negasi A, negasi B, DR0. Tulis aja negasi A kali negasi B dikali DR0. Lalu tambah. Lanjut, berarti ini negasi A, B, D1, negasi A, B, D1. Ini A, negasi B, D2, A, negasi B, D2. Lalu ini AB, D3, seperti itu. Dan ini adalah gambar dari fungsi tadi. Jadi gambarnya tergantung dari fungsinya. Seperti itu. Nah, untuk tambah memberikan insight lagi, Ibu akan mencoba studi kasus yang lain. Tadi kan 4:1, Ibu mau coba 2:1, seperti itu. Kan Ibu buatkan Jamboard. Oke, silakan masuk ke Jamboardnya. Oke. Nah, silakan pemanasan orat-oratan. Ngecek apakah kalian juga bisa orat-orat. Baik. Oke, sudah bisa orat-orat. Oke, yuk kita move on ke slide yang kedua, Jamboard slide kedua. Di sini ada studi kasus multiplexer 2:1. Nah, pertama kita analisa dulu. Bukan inputnya 2 ya, input 2. 2 itu sama dengan 2/1. Maka dari itu, kita membuat 2 baris di tabel kebenaran dan 1 selektor. Nah, lalu untuk menggambarnya, Ibu menggambar diagram dulu. Nah, untuk multiplex, itu MUX. Di diagramnya kita singkat aja MUX 2:1. Lalu inputnya ada 2, D0, D1. Selektornya 1, A, outputnya Y. Ini ya. Nah, setelah kita membuat diagram, kita membuat tabel kebenarannya. Nah, selektor dulu A, lalu di sini outputnya Y. Jadi ada 2 baris. Nah, karena A-nya itu hanya 2, maka kombinasi 01-nya, kosongnya 1, satunya juga sekali. Lalu untuk Y-nya itu D0, D1, urut ya.
Setelah itu kita bisa mendapati rumusnya, yaitu A negasi A kali D0 tambah A kali D1. Nah, untuk gambarnya sendiri, nah seperti ini. Pertama negasi A, lalu D0, dan lalu A, D1. Lalu ditambahkan. Nah, seperti ini ya, so simple sekali ya. Nah, seperti ini contoh dari multiplexer 2.0. Nah, untuk soal-soal berikutnya itu, biasanya kombinasinya tuh ini. Yang misal soal buatlah multiplexer, karena ini 2 pangkat ya, berarti 4 ke 1, 8 ke 1, 16 ke 1, begitu. Jadi kombinasi soalnya tuh ada di perbedaan di inputnya, kayak gitu guys. Nah, lalu Ibu lanjutkan. Nah, sekarang ada multiplexer enable. Jenis multiplexer ini memiliki masukan enable berguna untuk mengatur kerja dari unit. Bila enable E1, multiplexer bekerja normal. Jika enable E0, multiplexer tidak bekerja. Jadi seperti ada saklar on off kayak gitu guys. Gampang sekali, di mana kalau ada enable-nya ketambahan E ini. Nah, dan ini. Jadi 0 yang lain 1. Lalu ini selektornya don't care, datanya 0 seperti itu. Ini yang enable. Nah, bentuknya ini ada ketambahan E di sini, inputan enable, dan ada E di fungsi. Nah, untuk gambarnya ketambahan E ini ya. Nah, gimana kalau 2 ke 1? Kita tambahkan saja. Nah, ini misal plus ini dan enable. Nah, berarti ketambahan di sini ada E-nya, ada E. Lalu untuk tabelnya E, A, Y, 3 kali 3 nanti jadinya. Ini ya. Nah, E-nya pasti 0, pertama, yang lain 1. Yang ini pasti D, ini 0. Nah, yang lain ini sama kayak yang di atas. Nah, ini sama kayak yang di atas ya. D0, D1. Nah, untuk fungsinya, Y sama dengan ini E dikali A, negasi kali D0, ditambah E, kali A negasi, A aja, kali D1. Atau bisa kita singkat E, negasi A D0, ditambah, nah ditambah dulu A D1. Nah, seperti ini. Untuk gambarnya, kita tinggal nambah aja E di sini. E. Nah, tambah cerut, tambah cerut. Nah, kayak gitu, guys. Nah, itu contoh multiplexer 2 ke 1. Baik tidak menggunakan enable,
baik dengan enable. Nah, ini kan oratoriatan ya, Ibu sudah persiapkan yang cantik kayak kawian. Dan Ibu siapkan yang rapi, yang cantik kayak kalian. Multiplexer 2 ke 1, ada diagramnya, ada tabel kebenarannya, fungsi, dan gambar. Ini yang menggunakan E atau enable, seperti itu. Nah, lanjut. Gimana, ada pertanyaan? Izin Bu. Ya. Izin bertanya Bu, kalau di soal nanti selektor tuh selalu diketahui ya Bu? Tidak, selektor itu dinilai dari ini. Misal 8 ya. 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 Bu. Nah, berarti selektornya 3. Oh ya, baik Bu. Oke. Kalau 16 berarti selektornya 4, kayak gitu. Ini kan makanya Ibu kasih keterangan ini, inputnya 2. 2 itu dari 2 pangkat 1. Maka selektornya 1, kayak gitu. Nah, untuk menambah khasanah tadi guys, mari kita move on. Kita ke multiplexer 8 ke 1. Nah, di sini kita bisa ketahui inputnya 8. 8 itu 2 pangkat 3, maka ada 8 baris tabel kebenaran dan 3 selektor. Nah, Ibu butuh 3 orang di sini. Nah, silahkan yang mau membuat diagramnya. Diagram nama, lalu tulis nama sama kelompok ya. Nah, kan ini banyak kelompoknya. Ini diagram, lalu tabel kebenaran. Ini kan isi kosong mau bagus tuh. Wah, gimana? Lalu rumus. Gambarnya enggak usah aja guys, gambarnya banyak. Nah, nanti ada demultiplexer juga, duplikasi. Silakan dikerjakan ya. Oke, Mas Ilham Triza udah ngecup tabel kebenarannya. Mas Nova Haider ngecup rumusnya. Mas Rizky Naufal ngecup diagramnya. Rizky Naufal dulu atau Subekti dulu? Rizky Naufal dulu ya, Mas Subekti. Nanti masih banyak soal, tenang aja. Mau bertanya Bu Nurul, berarti untuk selektornya tetap ABC seperti contoh ya Bu? Iya, Ibu request ABC. Tapi kalau nanti kalian mengerjakan ujian, mau kalian ganti dengan XYZ juga boleh. Oke, berarti supaya sama dengan contohnya kita pakai ABC gitu ya Bu? Iya, selektornya ABC, inputnya D0 sampai D7 ya. Iya. Oh ya, baik Bu, terima kasih Bu. Sama. Oke, cakep.
Betul, Mas Ilham Riza, semangat. Memang kayak di papan tulis beneran ya, guys. Iya, Bu. Ini jam apa namanya? Kalau biar makin mulus kan pakai pentap gitu, Bu. Oh Jadi kan ya, pakai spidol. tapi kudu modal dhisik ya, Mas, pakai Iya, pentap. Kita ini seadanya dulu. iya, ini pelan-pelan, Bu, ini saya pakainya. Iya, betul, Mas Ilham. Atau Mas Novel Haidar, kalau mau lebih cepet bisa pakai gini sih, teks aja. Misal A negasi, B negasi, C negasi. Nah, pakainya teks aja nggak apa-apa. Iya, Bu. Terima kasih ini sarannya. Tapi biar teman-teman juga jelas, Bu. Oke, Kalau baik. pakai aksen mungkin ada yang belum langsung ngeh gitu. Oh, ini Oh, iya. negasi. Enak pakai keris sih. Iya. Nanti kira loh, ini kok aksen kayak kalkulus gitu. Mas Ilham betul. Sebentar. Nah, ini betul tidak pakai enable. Nanti apakah pakai enable atau tidak, nanti sesuai dengan soal ya. Semangat Mas Rizky Naufal. Iya, Bu, ternyata banyak sekali. Yang lain juga diperhatikan ya.
Mas Rizky Novel kelompok berapa? Oke. Ya, sudah, Bu. Terima kasih. Ternyata banyak jadinya. Ini Ya, masih yang betul. 8 ya, Bu, belum yang 16. Iya. Belum gambarnya ya. Iya. Oh Lagi ya, berarti kalau gambarnya gambar 16. diagramnya berarti nanti oh tapi sudah di bagiannya Mas Rizky ya, Bu. Maksudnya saya kepikirannya kayak yang kemarin, Bu, yang rangkaian apa namanya? 7 segmen itu. Iya. Banyak ya, nggak dibahas kok di kelas ini kok. Untuk gambarnya tidak Ibu berikan ke kuis karena cukup memakan waktu. Ini untuk yang rapihnya ada di PPT, nanti akan Ibu share. MUX 8 ke 1, di sini ada 8 buah inputan, D0 sampai D7. Outputnya 1Y, selektornya 3. Jadi kalau 16 input berarti ada selektornya ada 4 seperti itu. Nah, untuk selektor di sini ini default, urutannya default. Lalu yang Y ini urut ya, 0 sampai akhir. Lalu rumusnya disesuaikan dengan si tabel kebenarannya seperti itu. Setelah membuat rumus, nah lalu dibuatlah rangkaiannya. Rangkaiannya seperti ini ya. Wow, ini masih 8. Gimana kalau 16? Seru. Oke, lanjut. Multiplex sudah. Karena soalnya sudah bisa dikerjakan, maka Ibu anggap sudah paham. Atau apakah ada pertanyaan di multiplex, guys? Berarti bertanya, Bu, berarti untuk diagramnya tadi kan yang versi lebih disederhanakannya cukup ditulis MUX gitu. Inputnya pasti di kiri, selektor dari bawah, outputnya pasti di kanan gitu ya, Bu? Iya, betul. Baik. Terus untuk urutan di tabel, yang semacam tabel kebenarannya sudah pakemnya seperti yang dibuat Mas Ilham itu ya, Bu? Iya, betul. Ini pakem untuk multiplex sama demultiplex. Nanti ada pakem yang lain juga. Oke, baik, Bu. Kalau Yang penting dipahami aja dulu. iya, Bu. Karena kan waktu ujian bisa open book. Iya. Siap. Mungkin yang kurang waktunya sih, Bu, kalau nanti ujian, Bu. Oh ya, Iya. Kalau kemarin untuk kan ABC-an banyak ya. iya, Kak. Untungnya ABC. Kalau misal uraian kemungkinan 90 menit atau 100 menit kemarin kurang, Bu. Kalau disuruh gambar. Kalau esai mungkin Ibu soalnya 2 gitu tok mungkin. Enggak sebanyak itu. 2 atau Baik. 5 gitu. Oke, lanjut sekarang ke demultiplexer. Nah, ini kebalikannya ya. Rangka logika yang menyalurkan satu data biner ke beberapa keluaran, tetapi hanya satu keluaran yang terpilih yang dapat menampung isi data tersebut. Cara kerjanya kebalikan dari multiplexer. Nah, ini untuk mempersingkat, ini tidak akan Ibu tulis. Nah, ini misal multiplexer 1 ke 4.
Nah, ini patokannya ke output. Kalau outputnya 4, maka selektornya 2, seperti itu. Nah, selektor 2, lalu juga ada 4 baris. Ini default. Nah, yang di tabel ini malah terbalik. Yang besar dulu, Y3, Y2, Y1, Y0. Lalu ditulis D, 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 kayak gitu. Pakemnya kayak gitu. Nah, karena outputnya ini ada 4, maka untuk penulisan seperti ini ya. Untuk penulisannya sendiri-sendiri Y0 sama dengan negasi A, negasi B kali D, seperti itu. Y1, seperti itu. Nah, contohnya ini Y0 negasi A, negasi B, sama D, seperti itu. Nah, agar tambah memahami lagi, mari kita ke Jamboard. Nah, di Jamboard, slide keempat ya, kita buat demultiplexer 8 ke 1. Ini outputnya 8. 8 itu 2 pangkat 3, jadi ada 8 baris tabel kebenaran dan 3 selektor. Yuk, siapa yang mau gambar diagram? Siapa yang gambar tabel kebenaran dan rumus? Nah, ini akan Ibu bantu di tabel kebenarannya ya, karena banyak tinggi, lumayan. Ini berarti input, selektor deh. Selektornya ada 3 ABC. Lalu output. Outputnya dari yang terbesar, Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0. Nanti rumusnya agak naik ya guys. Uji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, silahkan selektornya sudah bisa diisi. Mas Restu Aditya. Iya, cakep. Yuk yang lain ya. Digambar diagramnya dan rumusnya. Nah, betul, cakep, Mas. Gimana? Ini ada yang masuk ya, baru masuk ya. Kalau yang baru masuk, Ibu akan share link Jamboardnya lagi. Nah, Ibu bantu 00-nya. Mas, 0-nya pakai angka, pakai warna yang lain tuh, Mas. Biar kelihatan cetak. Nah, wela-wela. Oke. Mas Subekti udah bisa nulis ya. Boleh pakai petik, boleh pakai
garis di atas. Ibu ngewang ini segampang-gampang aja, 00. Oke, tabel kebenaran sudah selesai. Ini untuk yang di sini Ibu ikut-ikut ya Mbak Sania. Ini cukup demux. Too much. Nah, kalau tadi multiplexer mux, kalau demultiplexer demux. Semangat Mas Seperti. Iya, cakep. Ya, betul pengerjaan demux 8 ke 1 betul seperti itu. Nah, ini Ibu recap di PPT-nya. Oh ya, wait. Ini dulu ya. Ini demultiplexer 8 ke 1, demuxnya seperti ini. Sama, lalu selektor dan output, betul tadi. Ini ya, D-nya dia urut ya, menanjak. Lalu Y0 didapat dari negasi A, negasi B, negasi C kali D. Setelah dapatkan fungsi, baru kita bisa gambarkan gerbang logikanya. Seperti itu. Nah, ini demux ya. Sebelumnya Ibu kelewatan nih guys. Misal, untuk di UAS ada soal. Buatlah multiplexer 8 ke 1 yang terdiri dari multiplexer 4 ke 1 dan 2 ke 1. Nah, ini penggabungan ya. Kalau sebelumnya kan 8 ke 1-nya kan satu gelondong. Kalau ini dipecah. Ada mux 4 ke 1-nya 2 kali dengan 2 selektor dulu, A dan B. Nah, dari 4 mux itu didapati mux 2, inputan 2. Nah, baru ditambah inputnya C, seperti itu. Jadi apakah dipecah atau tidak, nanti dilihat di soalnya aja. Kalau dipecah, contohnya seperti ini. Begitu, guys. Oke, demultiplex sudah. Apakah ada pertanyaan, Mas Mbak? Mau bertanya Bu, berarti kalau dipecah itu nanti di bagian tabelnya juga mengikuti tabel yang untuk 2 pangkat 2 ya Bu? Karena kan cuma dari 0 sampai 4 kalau tidak salah. 0 sampai 3 atau 4 gitu Bu tadi.
Kita samakan aja, Mas. Samakan aja. Tabel kebenaran, fungsi, dan gerbang logika, kita samakan aja slide sebelumnya. Oke. Baik, berarti kalau multiplex 821 itu harus dipecah, nanti yang MUX pertamanya ngikutin yang tabel tadi ya Bu, yang 4 baris itu. Iya, samain Baik. aja. Seperti itu. Nah, kalian bisa mengira-ngira ya, ini kan inputnya kan 2 pangkat. Yang 2 sudah Ibu bahas, 4 sudah Ibu bahas, 8 sudah dibahas. Jangan-jangan nanti UASnya 16. Seperti itu, dipersiapkan ya. Seperti itu. Kalau 16, maka gerbangnya yang bikin PR ya, gambarnya ya. Maaf Bu Nurul, itu Mas Saputra mau bertanya Bu? Oh, boleh Oh, boleh Mas Saputra. Mas Saputra. Apakah kepecet? Mas Saputra. Oke, nanti Mas Saputra kalau ingin bertanya silakan langsung open mic aja ya. Mic-nya di-on-kan saja. Ya, Bu. Gimana? Ada pertanyaan enggak? Siap, tidak, Bu. Oh, baik. Oke, lanjut. Nah, kalau sekarang decoder. Rangkaian logika yang mengubah masukan kode n-bit ke M saluran. Sedemikian rupa sehingga output yang diaktifkan hanya 1. Catatan 2 pangkat N lebih besar sama dengan M. Nah, untuk decoder, ini inputnya lebih sedikit daripada outputnya. Karena nanti ada kebalikan encoder. Seperti itu. Bentar ya. Ibu izin off cam dulu. Diperhatikan ya. Coba diresapi. Oke, Ibu lanjut. Untuk decoder ini sama kayak tadi di multiplexer. Nah, ini inputnya 0011, 0101. Lalu outputnya, nah mulai dari D3 dulu yang terbesar. D3, D2, D1, D0. Kalau tadi ditulis D, kalau sekarang ditulisnya 1, seperti itu. Nah, untuk rumusnya, negasi A1, negasi A0. Nah, tanpa D, jadi lebih simpel seperti itu. Nah, oke. Ya, sekarang kita studi kasus ya. Kalau ini 2 ke 4, kita ke Jamboard lagi.
Nah, Jamboard slide kelima itu decoder 3/8. Ibu request decoder 3/8. Nah, inputnya 3. Jadi 2/3 sama dengan 8. Ada 8 baris di tabel kebenaran. Nah, silakan yang mau menuliskan diagram, mau menulis tabel kebenaran, dan menulis rumus. Tabelnya perlu dibantu apa enggak? Bantu lebih cepat nggak apa-apa. Rumusnya di atas ya, guys. Mbak Anis Putma, rumusnya di atas ya. Ini Ibu request. Ibu requestnya ABC inputnya. Karena gambarnya Ibu ABC. Inputnya ABC ya. Outputnya Y. Outputnya D deh. Nah, ini Ibu request outputnya D. D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0. Dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Nah, silahkan yang in sudah bisa ditulis. Mengisi tabelnya sama kayak Demux, guys. Tapi yang Demux itu D, yang ini angka 1. Iya, cakep Mbak Anissa Putma. Yuk, yang tabel kebenaran, guys. Yang tabel kebenarannya untuk bagian outputnya seperti yang tadi ya Bu, satunya mulai dari bawah terus nanti yang menuju akhir satunya di paling atas ya Bu. Betul, betul sekali. Saya coba buat di Excel Bu. Oke, sudah ada yang mulai mengisi. Mas Aldi Azmi rapi sekali. Ya, betul.
Oke, diagram sudah, tabel sudah. Menunggu Mbak Anis, Putma. Sedang mengetik ini Mbak Anis. Empat 4210, 4205 belum ada nih. 4210, 4205. Setelah ini ada satu lagi, yaitu tentang encoder. Teman-teman yang belum menulis kuis bisa menuliskan. Mbak Anis Putma sudah betul. Terima kasih Mas Retu Aji, Mas Aldi, dan Mbak Anis. Oke, Ibu recap ya. Decoder 3 ke 8. Nah, decoder 3 ke 8, inputnya ABC, outputnya DM0. Ini Ibu request karena gambar Ibu A sama D. Nah, betul. Yang in itu sesuaikan default urutan, lalu yang out itu menanjak ya, D7, nah satunya di paling bawah sampai D0, satunya yang paling atas. Karena outputnya ada 8, maka ditulis outputnya sendiri-sendiri, seperti itu. Dan bentuk dari gambarnya seperti ini, gambar rangkaian logikanya. Nah, oke. Sekarang jelas yaitu encoder. Belum. Ini decoder enable. Sama seperti multiplex enable ditambahin E, di mana urutannya 0, lalu yang lain 1, lalu in-nya itu XX atau donker, out-nya 0 semua. Kalau ketambahan E ya. Dimana kalau switch-nya off itu tidak hidup, kalau switch-nya on atau 1 dia akan seperti biasa. Lalu ada E enable. Di sini rumusnya tambahi masing-masing tambahi E. Dan ini E. D1 itu negasinya berarti ini A1, A0. Nah, seperti itu, guys. Ada apa di grup? Ada celending. Bolehkah mengerjakan jam 1 kali? Boleh kalau tidak, kalau lama. Kalau orang yang mengisi lama, boleh. Nanti kita lihat ya, nanti akan ada encoder. Nanti kalau yang baru-baru mengisi, maka yang sudah mengisi nanti dulu. Oke ya. Nah, ini juga ada decoder yang terpisah. Nah, decoder yang terpisah, gambarnya itu yang berbeda atau kepisah, tapi tabelnya tetap sama ya, 0000, 1111 seperti itu. Jadi nanti tergantung sama di soal. Apakah mau dipisah atau mau tidak. Lanjut yaitu encoder kebalikannya. Rangkaian logika yang menerima N masukan dan M keluaran. Sedemikian rupa sehingga hanya satu masukan saja yang diaktifkan pada setiap saat. Nah, 2 pangkat N kurang dari sama dengan M. Nah, contoh encoder 4 ke 2. Nah, sekarang yang outputnya itu yang default. Terbalik ya. Kalau tadi kan inputnya yang default nih. Kalau sekarang outputnya yang default.
00110101. Nah, untuk tabel persamaannya juga berbeda. Kalau tadi kan bentuknya SOP ya, kebanyakan N-nya. Kalau sekarang malah POS, kebanyakan tambahnya seperti itu. Nah, tambahnya itu DN0, A1 tambah A2, DN0, A1. Nah, ini karena A1-nya yang aktif. Lalu ditambah A3. Nah, ini karena A3 di sini yang aktif ya. Seperti itu. Untuk membuat fungsinya kita cari yang angka 1. Seperti itu. Nah, sebagai study case, mari kita kembali ke Jamboard. Sekarang decoder 8 ke encoder. Ketiga. Nah, kalau ini tulisannya input. Kalau di sini narasinya output. Nah, siapa yang mau mengerjakan? Kita tunggu dulu apakah ada yang mengerjakan nama-nama baru. Kalau nama baru tidak ada, maka nama lama boleh masuk. Itu ya. Yang belum menulis kuis, boleh. Nah, ini untuk inputnya Ibu. Request A7. Outputnya mulai dari D2. Yuk, yang merasa belum untuk kuis hari ini, silakan dicup dulu. Ibu tunggu 1 menit, 11.30. Kalau 11.30 nama baru tidak muncul, maka nama lama boleh masuk. Yuk, silakan dicup, Mas Mbak. Oke, sudah ada yang ngecup. Silakan nama baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nama baru? Bagaimana? Oke, karena nama barunya belum muncul, silakan yang sudah dapat poin boleh menulis lagi. Oke, Mas Bekti pindah ya. Taruh di atas ya. Oke, silakan.
Ya, semangat Mas Bekti, outputnya cuma 3 aja. Mas Wahyu, nolnya mau dikasih warna apa? Warna beda dong Mas, biar ketok cetol satunya. Warna beda ya. Mas Bekti udah selesai. Oke, pakai orange. Oke, cakep. Ya, betul sekali. Nah, hari ini nggak ada PR ya guys. PR-nya kemarin aja yang 7 segmen. Nah, oke. Ibu recap. Untuk encoder 8 to 3. Betul yang dikerjakan Mas Mbak. Inputnya 8, outputnya 3. Untuk fungsinya 3, karena memang outputnya 3 ya, memang singkat ya. Tapi encoder ini spesial karena menggunakan plus, menggunakan di plus-pluskan semuanya. Nah, untuk yang gambarnya, logikanya seperti ini, rangkaian logikanya. Menggunakan OR. Nah, untuk penerapannya guys, multiplexer ini rangkaian digital untuk menggabungkan dan memilih data dari berbagai sumber input menjadi satu output seperti dalam sistem pemrosesan sinyal, switch jaringan, dan alat pengukur data. Atau demultiplexer ini memisahkan sinyal yang dikirim melalui satu saluran menjadi saluran terpisah seperti sistem komunikasi digital, pemrosesan aliran data, dan pengendalian layar utama, layar tujuan. Nah, untuk decoder ini, contohnya BCD, binary code desimal ke 7 segmen, seperti kemarin ya. Untuk menampilkan angka pada 7 segmen LED, dan decoder alamat dalam rangkaian memori untuk mengakses alamat memori. Wah, kita mempelajari cara bekerja memori dari decoder. Wow. Contoh encoder, sistem pengkodean seperti dalam sistem komunikasi digital, prosesan sinyal, pengendalian data yang memerlukan konversi sinyal analog ke digital atau digital ke biner yang dapat transmisi atau diproses lebih lanjut. Nah, penerapan ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan sistem atau aplikasi yang digunakan, seperti itu guys. Nah, sekian materi dari multiplexer, decoder, encoder. Untuk minggu depan kita akan stay di pertemuan 9 lagi. Di PPT 9 ini akan membahas PPT selanjutnya atau slide selanjutnya, seperti itu. Nah, apakah ada pertanyaan dari Mas Mbak? Mungkin minta PPT-nya yang dari Bu Nurul, tolong di-share Bu. Kan PPT-nya beda tadi. Soalnya saya masih agak ketinggalan di bagian mulai dari encoder sama decoder. Iya, siap. Nanti akan Ibu share PPT dan Jamboard-nya. Baik, terima kasih Bu Nurul. Sama-sama.